Katamu kabarnya depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Penguji, promotor dan kopromotor yang terhormat, serta para hadirin yang berbahagia. Pada hari ini, Selasa 9 Januari 2024, Program Doktor Pendidikan Agama Islam, Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Setelah mempertimbangkan persyaratan administratif dan akademik, mahasiswa program doktor atas nama Kamalil Mustafa, NIM 2020-520-1111004 dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan ke hadapan Majelis Ujian Promosi Doktor. Adapun susunan acara ujian promosi doktor adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, proses ujian promosi doktor. Yang ketiga, rapat penetapan kelulusan. Yang keempat, penyampaian keputusan hasil ujian. Yang kelima, penutup ujian promosi doktor. Yang keenam, penyerahan piagam kelulusan ujian. Yang ketujuh, ucapan selamat dari seluruh Dewan Penguji. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Ketua Dewan Penguji untuk memimpin jalannya proses ujian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, sebelum kita mulai, Saudara Profedus, kami silakan menempati tempat yang disediakan. Pak Kamalil, silakan. Para Dewan Penguji, tim promotor serta hadirin, mari ujian terbuka ini bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Saudara Profedus nanti diberi kesempatan untuk menyampaikan tingkatan disertasi maksimum 15 menit. Kemudian untuk penguji pada hari ini, saya bacakan dari yang paling kanan, Profesor Dr. Isnamuddin. Kemudian Profesor Dr. Tobroni, sebelahnya Asosiat Profesor Muhammad Hatim PhD, dan sebelahnya Asosiat Profesor Dr. Muhammad Nurul Kumaiti. Kemudian saya sebagai Ketua Dewan dan Promotor, kemudian Co-Promotor 1 Profesor Dr. Abdul Haris, Co-Promotor 2 Asosiat Profesor Dr. Romlah. Saudara Pedus, siap untuk ujian hari ini? Sehat? Sampai di Malang jam berapa? Sudah sarapan ya? Oh sudah. Karena tidak disediakan sarapan ini. Mic-nya bisa nggak? Oke. Kesempatan pertama kami silakan Profedus untuk menyampaikan tingkatan disertasinya maksimum 15 menit dari sekarang. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Profesor Dr. Isnamuddin, yang kami hormati Profesor Dr. Tobroni, yang kami hormati ASSD Profesor Muhammad Nur Hakim PhD, yang kami juga hormati ASD Profesor Dr. Muhammad Nur Kumaiti, yang kami hormati Profesor Ahsanul Inam PhD, yang kami hormati Profesor Dr. Abdul Haris MA, yang kami juga hormati ASSD Profesor Dr. Romlah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kami diberikan
kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan oleh Allah yang luar biasa, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kami bisa ada di tengah-tengah kampus BMM ini. Semoga dengan adanya kami di sini menjadi ilmu yang barokah manfaat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah di bakat kehalibaan sang proklamator kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah mengapis kita dari jurang kegelapan menuju alam yang penuh dengan terang benderang yakni dinul Islam. Terima kasih kami sampaikan juga kami tadi terima kasih kepada Ketua Sekretaris NU Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumedang yang masih hadir pada kesempatan hari ini, juga Kepala Desa Batang-Batang masih hadir juga, terima kasih, dan juga Ibu Kepala Desa kami juga mengucapkan banyak terima kasih, dan juga kepada Ibu Karimah selaku pengurus IGTK se-Kabupaten Sumedang, terima kasih hadir pada hari ini. Izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal yang sudah kami tulis dalam buku, di mana di dalam buku kami itu di situ ada 6 bab. Yang bab pertama di situ ada 3. Yang pertama latar belakang. Di latar belakang itu kami ikut jelaskan sedikit. Pendidikan merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pendidikan formal dan juga ada pendidikan non formal, kemudian pendidikan informal. Pendidikan non formal itu adalah pendidikan yang prosesnya sejak dulu terjadi di Langgar, khususnya di Sumeneb, Madura. Ruang lingkup pendidikan di Langgar itu meliputi aspek-aspek Al-Quran hadis, dan kemudian akidah akhlak, kemudian ada juga fikih. Di Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumeneb, Madura, interaksi alumni santri dengan guru ngaji Langgar sedikit demi sedikit mulai berubah, sehingga terjadi pada zaman sekarang ini adalah yang pertama, sopan santun telah hilang, kemudian kedudukan guru ngaji mulai merosot, dan kemudian hubungan guru murid dengan guru ngaji Langgarnya semakin berkurang, dan yang keempat harga karya mengajar semakin menurun. Dengan demikian kami tertarik untuk meneliti, mengambil judul pergeseran nilai-nilai religius antara alumni santri dengan guru ngaji Langgar di Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumedang. Kemudian rumusan masalah kami ambil 2. Yang pertama, pergeseran nilai-nilai religius antara alumni santri dengan guru ngaji Langgar di Kecamatan Batang-Batang. Kemudian yang kedua, bagaimana terjadinya pergeseran nilai-nilai religius antara alumni santri dengan guru ngaji Langgar di Kecamatan Batang-Batang. Kemudian yang ketiga, ada metode kajian. Metode yang digunakan kami adalah metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Metode kualitatif ini untuk mengambil data deskriptif, dan kemudian studi kasus ini juga kami digunakan untuk mengambil tentang fenomena yang ada di lapangan. Kemudian di bab yang kedua, di dalam bab yang kedua itu
ada kajian teori, di mana kajian teori itu di situ di bab yang kedua yang kami tulis dalam buku itu ada 5. Yang pertama A, kajian penelitian terdahulu. Ini yang pertama. Dalam penelitian terdahulu itu kami mengkaji literatur penelitian sebelumnya. Contohnya misalnya ini seperti artikel, jurnal, buku. Kemudian yang B, di situ yang kami tulis nilai religius antara alumni santri dengan guru. Dan yang kemudian yang C, ini pergeseran sosial. Dan yang keempat, D itu adalah kajian teori. Dalam kajian itu, di kajiannya, teorinya kami pakai teori penyimbangan. Tapi dalam teori penyimbangan kami ini tapi kami padukan dengan teori Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang sudah ditulis dalam kitab atau buku Adabul Alim wal Mutalim, dan juga kami sesuaikan juga dengan karya Taklimul Muta'alim juga begitu. Kemudian yang kelima, kerangka berpikir. Kemudian bab yang ketiga. Di dalam bab yang ketiga kami menulis pandangan masyarakat terhadap pergeseran nilai-nilai religius. Kemudian di bab yang keempat yang kami juga tulis, di situ faktor terjadinya pergeseran nilai-nilai religius. Dalam faktor terjadinya nilai-nilai religius mungkin kami akan jelaskan nanti di bab seterusnya, di bab 5. Dalam bab 5 ini ada diskusi. Di diskusi itu ada juga kami tulis 2. Yang pertama, pergeseran nilai-nilai religius antara alumni guru ngaji langgar dengan guru ngaji langgar. Nah, di situ pergeserannya itu juga kami tulis, dan nanti kami jelaskan sedikit, hanya karena di buku itu ada 10 pergeseran. Yang pertama, pandangan alumni santri terhadap guru ngaji langgar itu memandang bahwa guru ngaji langgar itu tidak punya pekerjaan, memandang guru ngajinya miskin, seorang miskin, memandang guru ngaji itu tidak punya pendidikan yang tinggi. Karena memang betul di masyarakat itu banyak guru ngaji langgar itu masih belum mempunyai pendidikan yang lebih tinggi. Akan tetapi kalau memang seperti itu terjadi, berarti tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu, al-hurmah khairun minat ta'ah. Al-hurmah khairun minat ta'ah. Jadi hurmah itu adalah lebih baik daripada mengikuti apa yang sudah diperintahkan. Ini. Kemudian sesuai dengan apa perkataan Sayyidina Ali dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ana abdu man 'allamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a istarqa. Sayyidina Ali mengatakan, saya adalah budak dari orang yang memberikan ilmu walaupun satu huruf, biarlah saya dijual atau tetap menjadi budak atau bagaimanapun. Nah, kalau alumni masih terjadi seperti itu kan berarti tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari dan Sayyidina Ali. Ini yang saya temukan 10. Kemudian ada faktor terjadinya pergeseran nilai-nilai religius. Nanti saya jelaskan faktornya juga di bab yang ke-6. Dalam bab yang ke-6 ini adalah penutup. Di dalam penutup itu saya jelaskan terkait tentang pembahasan pergeseran alumni santri dengan guru ngaji langgar. Santri ataupun alumni guru ngaji langgar di Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb khususnya, ini sudah mulai mengalami pergeseran. Pergeseran itu merupakan perubahan etika yang dari dulunya
seorang santri dan alumni mempunyai etika yang baik. Ini yang dari dulunya. Contoh konkret misalnya di lapangan, saya akan berikan contoh. Misalnya ada salah satu acara, maka di salah satu acara itu atau di satu majelis itu, di situ ada alumni guru ngaji dan juga ada guru ngaji langgar, kemudian ada guru ngaji kedua. Maka terlihat jelas di Kecamatan Batang-Batang itu sangat memandang guru ngaji keduanya, tidak memandang atau tidak menghormati guru ngaji yang pertama. Padahal ini kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali itu, ana abduman alamani harfan wahidan, itu tidak sama, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Dan kemudian di situ juga faktornya itu, pergeserannya itu, misalnya kalau zaman dulu ketika tiba hari raya, para alumni santri itu soal pada guru ngaji langgar. Tapi pada zaman sekarang, khususnya di Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb, ini sudah tidak dilakukan. Walaupun toh ada yang dilakukan itu sedikit. Makanya kami sempat membawa kepala desa, membawa pengurus NU Kecamatan Batang-Batang agar ini diketahui bahwa memang benar-benar Kecamatan Batang-Batang ini sudah mulai ada pergeseran, perubahan etika alumni santri dengan guru ngaji langgarnya. Kemudian di situ pada tahun ini saya ingin contoh, pada tahun 2000, sebelum tahun 2000 dengan tahun 2000 ke belakang sampai sekarang ini sangat berbeda. Jadi perbedaannya ini terjadi sebelum tahun 2000-an ke belakang. Ini yang terjadi perbedaannya menurut penemuan kami di lapangan. Kemudian faktor terjadinya pergeseran nilai-nilai religius, masih aneh. Bisa suara Prof. Iya. Waktunya 31 menit. Bentar Prof. Faktor terjadinya pergeseran nilai-nilai religius yang kami temukan di lapangan itu ada 14. Pertama, pola pikir manusia sudah mulai berubah. Ini yang pertama. Yang kedua, si alumni itu cenderung merasa lebih pintar karena dia sudah punya S1, S2, bahkan doktor, profesor, bahkan datang mondok dari Mekah pulang ke Batang-Batang. Ini merasa lebih alim, merasa lebih pintar daripada guru ngaji langgar. Ini yang terjadi. Kemudian merasa lebih mulia daripada guru ngaji langgarnya karena dia sebagai kepala desa, ini saya bawa juga, kepala desa atau camat, bupati, padahal dia ada guru ngaji langgarnya, ini merasa lebih mulia daripada guru ngaji langgarnya. Dan kemudian yang keempat, merasa lebih kaya karena dia sudah kaya, dia sudah punya toko di Jakarta katanya di lapangan itu, maka terjadilah pergeseran. Kemudian merasa lebih keren. Kemudian ada faktor karena globalisasi, pengaruh globalisasi. Ini yang keenam. Yang ketujuh, karena masuknya budaya barat. Yang kedelapan, karena faktor gelarnya yang tadi saya juga sebutkan. Karena gelar profesor, doktor. Misalnya kalau kami sekarang ditetapkan sebagai doktor, ini kan tidak boleh ada guru ngaji langgar merasa lebih mulia, merasa lebih kaya, merasa lebih dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang kedelapan, karena ilmunya tidak barokah, karena ilmunya tidak manfaat. Dan 10, karena pergaulan. 11, karismatik kiai langgar sekarang ini di Kecamatan Batang-Batang memang ini sudah mulai pudar, sudah mulai ada pengurangan. Ini yang
11. Kemudian yang 12 karena kurang bimbingan dari orang tua. Begitu. Karena kurang bimbingan dari orang tua. Yang 13 juga 14. Yang di 14-nya itu saya masih lupa Prof. Nggih. 14. Nggih, 12. Tapi mohon maaf. Tapi yang sebenarnya ini jadikan 14 Prof. Sebenarnya ini bukan hanya 14, 18. Oke. Iya, oke. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan buku yang kami tulis, yang kami sudah tulis, mudah-mudahan masyarakat ini bisa membaca, bisa mengambil manfaatnya, dan semoga menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Terakhir kami ucapkan mohon maaf kepada seluruh pemuji. Kami ucapkan mohon maaf kepada seluruh pembimbing kami. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mungkin sampai di sini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi sarapannya agak banyak, jika menggebu-gebu sampai ada yang mau mandi. Kesempatan pertama kami menjemput Profesor Dr. Isyamudin. Silakan Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kayak Omai Rama. Saudara Promovendus Amanil Mustafa, penelitian semacam ini disebut penelitian makro atau mikro? Disebut makro. Mikro ya. Tetapi penyebabnya kok eksternal. Gini Prof. Di penyebab di lapangan itu ada dua Prof. Ada penyebab Dan itu gitu. ya saudara tulis faktor-faktor perubahan zaman, terus media sosial, itu kan eksternal semua yang mempengaruhi manusia. Itu makro. Tidak Prof. Gini. Di situ ada dua. Ada yang dari internal, ada juga eksternal. Karena ini terjadi ada karena guru memang guru ngaji langgarnya. Begitu Prof. Ada yang tidak begitu. Internalnya seperti apa? Contoh, terjadi pergeseran, itu internalnya apa kira-kira? Begini, karena karismatik kiai sekarang ini sudah mulai pudar di kecamatan Tanah begitu. Sudah. Begini. Oke, kunci kata kuncinya itu apa di buku ini yang terpenting? Yang terpenting ini yang pertama terkait akhlak. Loh, bukan, ini nggak ada apa. Di belakang ada Prof. Kata kunci dalam judul ini. Oh, kata kunci dalam judul ini. Jadi kata kuncinya ini adalah pergeseran nilai. Ya. Pergeseran nilai. Terus apa harusnya? Pergeseran nilai alumni. Kan gitu, alumni dengan guru ngaji langgar. Berarti pergeseran di situ kata kuncinya adalah pergeseran nilai alumni. Begitu. Pergeseran apa? Nilai religius. Nilai akhirat. Jadi kata kuncinya di sini pergeseran nilai interaksi, terus nilai-nilai religius. Itu kata kunci, dan itu disebut kata teoritik. Nah sekarang interaksi antar santri dengan santri atau santri dengan guru itu menyebabkan apa? Sebab itu faktor di belakang, sebab itu faktor di muka, dan dampak itu faktor hasil dari faktor itu. Kira-kira interaksinya menimbulkan apa? Interaksinya itu menimbulkan sehingga
alumni guru ngaji Langgar itu sebutkan gini aja, per kata, satu kata, kurang menghormati terhadap guru ngaji Langgar, begitu bro. Paling tidak ada 5 dampaknya dari interaksi seseorang dengan seorang sehingga memandang guru ngaji sebelah mata saja. Ini interaksi juga, jadi terjadinya begitu. Terus kurang menghormati terhadap guru ngaji Langgarnya. Ini terjadinya. Kemudian merasa dirinya bahwa lebih pintar, begitu, dan juga merasa lebih alim, merasa lebih mulia, merasa lebih kaya, begitu. Ini interaksi itu ya, untuk memantapkan saudara sebagai dokter, itu dampaknya ada 1 ya, konflik antara individu, 2 kompetisi, 3 integrasi, 4 kooperasi, 5 kursen. Nah itu bisa dicontohkan dalam posisi penelitian saudara. Dimisalkan itu ada semua. Jadi di sini saudara menginventarisir faktor-faktor penyebab, ya, tetapi tidak ada dampaknya di belakang. Sebabnya saja. Mestinya di belakang itu menjadi kesimpulan. Jadi saudara hanya semacam menginventarisir faktor-faktor, tetapi dampaknya pada setiap individu saudara tidak dijelaskan. Misalkan faktor konflik, ada enggak antara santri alumni dengan santri alumni guru ngaji dengan guru ngaji Langgar. Ada enggak konflik? Tidak, yang saya temukan tidak. Nah, saudara kurang dalam. Itu hanya melihat luarnya, mungkin konflik artinya digaji tidak sama. Itu konflik di dalam diri mikro seseorang, orang dibaca itu. Terus konflik kompetisi, ada enggak kompetisi antar guru ngaji dengan alumni santri? Ada mestinya, ingin menonjolkan diri kepada kiai misalkan. Terus integrasinya, terus kursen itu pemaksaan. Ada enggak pemaksaan di antara alumni santri dengan guru ngaji? Itu mestinya didalami. Ya Pak, gimana? Gitu. Gimana? Nah, kalau terkait mendalami itu mungkin ya nanti penelitian lagi. Nah. Jadi ini sebetulnya belum kena, belum menjawab interaksi ini, belum menjawab. Saudara masih mengidentifikasi faktor-faktor. Saya lihat di kesimpulan begitu, tidak bagaimana perasaan individu-individu. Kalau itu disebut mikro, itu begitu tindakan sosial. Tindakan sosial itu orang per orang. Itu mikro. Kalau makro mungkin itu dipengaruhi oleh perubahan zaman, jabatan. Orang berlaku berbeda itu karena jabatan. Orang berlaku berbeda itu karena perubahan zaman. Orang berlaku berbeda itu karena media sosial. Itu eksternal faktornya, itu makro. Dan biasanya itu dihubungkan dengan penelitian
kuantitatif. Nah ini pendidikan kualitatif, harus menggali orang per orang, perasaan individu, tindakan individu, bagaimana. Seperti tadi saya sampaikan, perasaan guru ngaji dengan alumni santri bagaimana? Apakah ada konflik? Belum, itu tidak terbaca di dalam kesimpulan. Itu ya, belajar lagi. Mau dokter belajar lagi. Sekian Pak Ina. Oke, terima kasih Prof. Isam. Diteruskan Pak Kamalin? Oh, diteruskan ujian terus diteruskan. Oke, selanjutnya kami mengundang Profesor Dr. Tabrani. Kami silakan Prof. Tabrani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua sidang, para penguji, para promotor yang saya hormati, para hadirin wa hadirat yang bahagia, dan saudara Promovendus Kamalil Mustafa yang sangat berbahagia ya. Ya. Baik. Ini saya ucapkan selamat ya. Ini jauh-jauh dari Sumeneb ya. Ya, alhamdulillah sehat semuanya. Pak Lurahnya juga datang. Pak Lurah yang mana Pak Lurah? Alhamdulillah. Pak Sekretaris PCNU. Alhamdulillah. Ini yang lainnya Ustazah atau Ustaz? Santri? Ustaz. Oh ya, oke, ya. Pak Kamalin ini apa? Sebagai kiai atau sebagai ustaz atau gimana? Atau sebagai guru? Kalau kami orang biasa saja Pak. Ya guru karena ajar di pendidikan formal itu. Oke, punya santri ya? Iya Pak. Nah, ya. Penting santri-santrinya ya? Iya. Yang membantu di yayasannya. Gimana? Yang membantu di yayasannya. Oh gitu ya. Oke, baik. Pak Kamalil, saya kira pergeseran atau bahkan perubahan itu sudah merupakan sunatullah ya. Jadi tidak bisa ditolak. Bahkan orang mengatakan segala sesuatu itu pasti berubah. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Kalau kita membaca referensi tentang perubahan sosial, itu ada kata kunci, yaitu ada continuity dan change ya. Ada yang mabni dan ada yang mutaghayyirat ya. Interaksi antar anak dan orang tua aja antara sebelum tahun 2000 ya Pak ya, setelah tahun 2000 banyak perubahan ya. Tapi di antara perubahan itu ada yang mabni ya, ada yang tetap, tapi juga ada yang berubah ya Pak ya. Ya. Pertanyaan saya ini, kira-kira hubungan santri alumni dengan guru ngaji langgar itu yang mabni apa saja Pak? Terus yang berubah apa saja? Ya. Silakan. Begini Prof, yang saya sebutkan
terkait dengan mabni dulu. Karena mabni ini tidak berubah, maka masih penghormatan tetap ada. Ini mabni namanya. Tapi penghormatannya tidak sama. Kemudian yang kami akan sebutkan mutaghayyir atau mu'rab. Kalau dalam ilmu nahwu kan mu'rab itu berarti. Nah, jadi begini, berubah ini perubahannya pandangan terhadap guru ngaji langgar dengan, ini kan permasalahan juga, dengan guru kedua, katakan guru pondok, begitu bro. Nah di situ termasuk dari bagian mu'rab atau mughayyir. Itu gambaran. Ya, penghormatan itu kan banyak ya Pak ya. Kalau kita belajar tentang nilai-nilai pesantren itu atau nilai-nilai guru ngaji dengan santri itu ada kan, dulu ada namanya hormah ya, ada alat barokah, kemudian takut kualat ya, kemudian yang dicari adalah keridhoannya ya. Jadi nilai-nilai ini apa masih ada nggak antara alumni guru alumni santri guru ngaji langgar dengan guru ngajinya? Masih ada kan? Oke. Terima kasih. Saya kembalikan dulu pada tahun sebelum 2000-an, alumni santri ini kalau ada kebutuhan, kalau punya kepentingan, katakan mau bangun rumah Prof, ini ngundang guru ngaji langgar untuk ngaji karena dia ingin barokah dari guru ngaji langgar, begitu Prof. Akan tetapi mengundangnya ini seruan langsung ke rumahnya. Sekarang ini 2000 ke belakang ini berubahnya Prof. Mutaghayyirnya ini 2000 ke belakang, para santri alumni guru ngaji langgar memang ngundang guru ngaji langgar, tapi dia lewat telepon Prof. Makanya tadi ada penyebab yang namanya media sosial itu, begitu Prof. Berarti di situ ada perubahan mutaghayyirnya di situ Prof. Ini gambaran dulu. Berarti alat barokahnya masih ada ya? Alat barokahnya ini ya bukan masih ada tapi sedikit. Karena kalau ini mohon maaf Prof, kalau kami sebagai alumni guru ngaji langgar tidak sowan, lewat telepon saja. Ini kan juga ada kaitan dengan barokah, tapi ada kaitan dengan barokah ilmu kita. Berarti ilmu kita tidak barokah karena sudah etika berubah. Telepon, misalnya ini punya kepentingan, Bapak Kiai, jenengan kalau tidak punya kepentingan nanti ngaji di rumah ya. Ini kan tidak pantas bagi alumni. Gitu. Terima kasih. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, misalnya masalah takut kualat, ada nggak Mas ya? Kalau dia tidak menghormati atau takut kualat dengan guru ngaji langgarnya, dan takut siap apa Pak? takut kualat. Istilah kualat itu Nolai Pak. bisa dipahami tidak di bahasa? Iya, nolai Pak. Ini Pak. Kualat ya. Iya. Istilah ini di lapangannya ada Pak. Ada. Iya. Takut kualat itu ya ada Prof. Karena memang ini mohon maaf, tapi tidak semuanya Prof. Tidak semuanya. Yang dan juga saya temukan di lapangan. Ini ceritanya Prof. Saya mau cerita KH Ridwan. Kiai Ridwan mungkin saya juga ditulis di mana itu? Di buku. Begini Prof, punya tetangga, katanya punya tetangga, dia awalnya orang kaya Prof. Nah, kemudian karena dia menjadi pedagang tembakau, dia bangkrut Prof. Nah,
setelah bangkrut dia berangkat ke Malaysia katanya. Nah, di Malaysia itu ketemu dengan salah satu kakek. Apakah dia memang itu pokoknya berupa manusia, apakah entah memang manusia atau malaikat, begitu. Tanya katanya, ngapain sampai di sini? Bilang kau, saya di sini mau cari gerabang itu kok. Sampah itu, mencari sampah. Terus cerita dengan sedetil-detilnya. Kemudian secara singkat katanya gini, sudah, sampean punya guru ngaji? Langgar tidak. Loh, kok tidak? Punya anak guru ngajinya? Iya. Tapi tahu sampean itu ke kuburan guru ngaji? Iya. Katanya sudah, sampean pulang aja. Karena dia tidak percaya, ini katanya Kak Ridwan Sahab. Katanya karena dia tidak percaya katanya, maka tetap masih menetap di Malaysia. Kemudian keesok harinya, beberapa minggunya juga ketemu lagi dengan salah satu kakek. Nah, kakek itu ya seperti cerita yang tadi itu. Karena ini sudah 3 kali, ketiga kalinya baru pulang ke rumahnya. Setelah pulang ke rumahnya, dia langsung soal kepada guru ngaji Langgar. Tapi ini adalah putra dari guru ngaji Langgar, dan kemudian ziarah pada kuburannya. Ini kemudian setelah berapa bulan kemudian, ya namanya rezeki itu haitsu la yahtasib, ya subuhullahu haitsu la yahtasib, begini. Ternyata itu ada salah satu orang itu yang membayar hutangnya, juga dia diberangkatkan haji. Lah ini ada kaitan dengan barokah, ada kaitan dengan mulai, begitu Bro. Terima kasih. Ya, sebenarnya masih ada kesempatan itu masih ada. Ya, sebenarnya itu nilai-nilai fundamentalnya tetap, tapi nilai-nilai instrumentalnya yang berubah. Misalkan dia tetap menghormati, sebelumnya sowan, cuma sekarang lewat telepon, ya tetap. Kemudian ini sebenarnya panjang, cuma tak putus sampai di sini supaya nanti Pak Kamalil itu bisa lebih sistematis, tidak mana yang bergeser dan mana yang tetap, mana yang nilai-nilai fundamentalnya tetap tapi nilai-nilai instrumentalnya yang berubah, ya lah, oke. Nah, ini sebagai warga pesantren saya kira sangat akrab dengan istilah ini Pak Kamalil, ya, yaitu jargon pesantren al-muhafadzatu al-qadimi sholih wala jadidil aslah, ya kan? Nah, ini kan sebenarnya kan menggambarkan adanya pergeseran atau perubahan. Nah, saya tanya itu sebenarnya pergeseran atau dan perubahan itu baik atau tidak baik di mata Pak Kamalil ini? Kalau pergeseran itu, ya kalau pergeseran itu awal dari tidak baik menjadi baik, ya baik bagi saya. Tapi kalau pergeseran atau perubahan dari awal baik tidak baik, ya tidak baik bagi saya. Begitu. Ini salah satu contoh. Ya seperti yang tadi Bro, yang menghormati guru ngaji Langgar itu, artinya kurang menghormati guru ngaji Langgar ketimbang dari guru ngaji yang kedua, begitu Bro. Atau ini salah satu contoh juga, kadang-kadang itu masyarakat itu hanya memandang mubalik Bro. Mubalik itu kan diundang, katakan saya mengundang mubalik, dia sangat menghormati lebih-lebihan Bro. Dia padahal ada guru ngaji Langgarnya di situ di satu tempat. Kenapa tidak dihormati? Kenapa tidak selamat duluan? Kenapa tidak jabatan tangan duluan? Begitu Bro. Terima kasih. Oke, saya kira cukup Pak. Terima kasih Prof. Roni. Selanjutnya saya menjemput Asisten Profesor Muhammad Tauhid Binti. Monggo Pak. Terima kasih Prof.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Ketua Sidang dan para promotor dan co-promotor dan para penguji yang saya hormati, juga hadirin hadirat yang saya muliakan, dan juga Romo Pendus yang pagi hari ini mempertahankan tulisannya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebahagiaan. Amin. Amin. Saya akan mempersoalkan ya. Yang pertama, Anda tadi menyebut teori penyimpangan dan Syekh Hasyim Asy'ari. Untuk apa itu teori penyimpangan dan teorinya Hasyim Asy'ari? Teori penyimpangan itu Anda tetapkan saja. Contohnya siapa? Silakan. Teori penyimpangan itu yang saya ambil itu dari buku sosiologi. Sosiologi apa judulnya? Judulnya apa? Judulnya itu sosiologi, bro. Judulnya memang seperti itu. Makanya di apa itu, di daftar pustakanya itu ada. Ya. Kemudian Karangan siapa? lupa, bro. Namanya manusia insan Bahlul Bapak disebut ini. Iya. Kalau judul itu lupa itu karena siapa itu ya? Ya boleh lah, tapi kebangetan. Itu penting. Coba diingat-ingat sekarang. Masih lupa, bro. Oke, teorinya Hasyim Asy'ari apa yang Anda hafal? Khairun Nasi tadi deh. Tidak. Teorinya Apa? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu ini yang pertama terkait tentang etika alumni, etika santri dengan guru. Ini Apa? Misalnya menghormati, Ya. al-hurma khairul minat Torah. Begini. Ya. Kemudian ada lagi, bro, yang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga mengambil juga dari Taklimul Muta'alim seperti ana abduman alamani harfan wahidan insya Allah wa insya Allah wa insya Allah begitu. Ada masih banyak, bro, teori-teori Kiai Hasyim Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Oke. Saya mau mempertanyakan itu apa perbedaan antara teori penyimpangan dengan teori Hasyim Asy'ari. Begini. Nah, itu kira-kira. Teori penyimpangan itu kan katakan ini kaitannya dengan bergeseran, gitu, bro. Kiai teori Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu kan harus menghormati, gini, seorang santri ini harus menghormati seorang guru. Dia seorang santri kalau mau lewat di depan gurunya harus minta izin. Seorang santri kalau mau berbicara di depan gurunya harus minta izin dulu. Kan begitu? Yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan kemudian seorang santri terhadap guru ngaji, terhadap guru, tidak menyebutkan guru ngaji, tidak, tapi guru. Jadi umum kata-katanya itu, umum. Harus menghormati, harus memandang dengan pandangan penghormatan, begitu. Jadi kan ini kan ada penyimpangannya. Itu saja dulu, bro. Penyimpangannya di mana? Maksudnya, bro? Penyimpangannya ada sebut penyimpangan. Penyimpangannya gini, artinya kenapa saya pastikan begini? Ya, Hasyim Asy'ari harus begini kalau mau menjadi santri yang baik, kalau mau menjadi ilmu yang barokah, karena bilangnya dalam kitabnya ma wasala man wasala illa bil hurmah. Ma wasala man wasala illa bil hurmah. Tidak akan sampai orang yang sampai kecuali menghormati dulu. Maka di situ jadikan penyimpangannya begitu, bro. Dia disuruh menghormati, dia disuruh menghargai, dia disuruh memandang dengan pandangan yang hormat, dengan pandangan yang mulia. Ternyata tidak, kamu ditimpang.
berarti nyimpang, begitu Prof. Makanya saya padukan dengan teori penyimpangan agar ini apa ya, agar sesuai, begitu Prof. Terima kasih. Ya. Anda memahami penyimpangan itu berdasarkan praktek yang di lapangan ya. Nah, padahal saya tadi tanya itu teorinya apa, itu, ya. Oke. Yang berikutnya dalam kesimpulan, misalnya ya, kesimpulan nomor 2 ya. Anda menyebutkan seorang alumni menjelang hari raya. Kalau dulu banyak ya ke kiai, tapi sekarang tidak mau sowan. Sowan itu kalau bahasa Maduranya apa? Nyabis Prof. Nyabis Ke guru ngaji rasanya. Begini Prof, saya pakai bahasa Madura dulu. Kan mungkin Prof mungkin sedikit banyak mengerti tentang bahasa Madura. Iya. Atau kalau tidak ngerti mungkin ya hanya ngerti sekarang. Begini Prof, bahasa Maduranya santre alumni kadinto ya, kadinto samponna kadinto telasan hari raya itu telasan Prof. Sebelum telasan kadinto nyabis ke guru ngaji. Nyabis kadinto berikut nyabis. Tapi kadinto ngasih jentinga kalau benaik asapoan asih bersih nyari kaju karena ampun para telasan. Begitu. Oke. Ngerti kok? Kalau tidak ngerti gini Pak. Saya tak ngerti. Nah, kalau tidak ngerti artinya ketika hari raya tiba, para alumni dulu sebelum tahun 2000-an, para alumni itu soal kepada guru ngaji. Nah, setelah nyampe ke rumahnya, dia kerja. Dia bersih-bersih halaman, bersih apa itu? Musola. Alumni tadi bersih. Alumni, bukan santri. Kalau santri itu ya alumni, Bro. Santri alumni, artinya santri alumni itu kan, artinya santri yang sudah bermasyarakat kan begitu, Bro. Nah, jadi di situ kemudian kalau masih belum sholat itu tidak pulang kok sampai selesai kerja di rumah guru ngaji langgarnya itu baru pulang, bahkan bisa saja pulang kadang-kadang itu jam 1 padahal sholat idnya itu jam 8 kalau dulu di kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumedang begitu Bro. Bahkan gini Bro, karena 2000 ke belakang ini kami juga diceritakan oleh Bapak Kepala Desa Barang-Barang Laut ini juga punya santri sampai sekarang ini sudah punya anak 3 kalau tidak keliru, ini tidak pernah suan sama guru ngaji karena ini pergeseran ini. Oke. Anda menandai tahun 2000-an itu isinya apa? 2000-an itu maksudnya dari tahun 2000 ya ke sampai sekarang ya? Ini. Oh. Enggak, Bro. Oh, sampai berapa? Ini sebelumnya itu. Sebelum tahun 2000 sampai 2000-an. Artinya 2000-an sampai 2000 begitu, Bro. Bukan sampai sekarang juga. Makanya di belakang itu ada kata-kata 2000 ke belakang gitu. Itu. Oke. Berarti 2000-an tadi penting ya? Oke. Terus Anda kan penelitiannya kualitatif ya? Oke. Kualitatif. Oke. Nah, kalau kualitatif yang Anda pakai untuk menyebutkan tadi kan harus kuantitatif juga ya? Biasanya begitu. Ya. Berarti ada perbedaan sebelum tahun 2000 dan sesudahnya. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu tadi sudah saya sebut, Bro. Ya. Masih banyak. Ini kan hanya salah satu contoh. Ya. Kalau dulu sebelum tahun 2000-an alumni santri dengan guru ngaji langgar sudah oke ya.
Sudah duduk di satu majelis. Di situ ada guru ngaji, langgar, dan di situ juga ada guru ngaji kedua. Sebelum tahun 2000-an, maka si alumni santri itu lebih menghormati, lebih memandang, maksudnya menghormati terhadap guru ngaji pertama, begitu Pak. Apakah tidak menghormati ke guru ngaji kedua? Ya menghormati, karena dia adalah guru kita. Artinya paling tidak sama, begitu. Terus kemudian ke belakang. Nah sekarang ini, sampai sekarang ini lebih menghormati. Kalau terjadi di satu majelis ini, lebih menghormati terhadap guru ngaji kedua. Salah satu contoh, tadi saya berikan contoh, misalnya itu jabatan tangan, ini langsung ke guru ngaji kedua tadi. Padahal sama-sama guru. Kan kalau ingat siapa yang ngajari guru Ali? Kan itu Pak. Saya kira saya paham. Nah, dan itu dulu saya juga melakukan itu ya. Tapi sekarang sudah tidak. Tapi saya punya pendapat bahwa yang begitu itu terus menghormati. Caranya menghormati, saya hanya pakai telepon sekarang. Kalau 1 tahun sekali ya. Kalau dulu saya sergap biasa, tapi sekarang sudah tidak kesana lagi, tapi pakai telepon. Nah ini saya menghormati mereka. Nah begitu. Hanya bentuknya lain. Kalau dulu saya datang, tapi sekarang sudah tidak mungkin lagi datang pakai telepon. Nah, tapi saya masih punya niatan menghormati. Tapi bentuknya lain. Nah begitu. Saya kira cukup ya. Yang terakhir, yang ketiga, Anda memberi saran kepada guru ngaji untuk bersikap saran kepada guru ngaji untuk bersikap karismatik dan sakral. Bagaimana saran itu sampai kepada mereka? Kalau sampai saya baca begini ya, tadi malam itu ya, hanya waktu setengah jam. Apalagi mereka ya. Cara kami untuk saran itu kan tidak mungkin langsung kami soal kepada guru ngaji bla begini. Tapi ini lewat kumpulan. Di kumpulan. Begitu Bro. Di acara ada pernikahan, kadang ada sambutan di situ. Kemudian ya masih banyak Bro. Begitu Bro. Ya. Saya kira cukup Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih. Karena kalau Pak Adem itu datang ke rumah gurunya, itu harus nyiapkan makan dan sebagainya. Pulang masih bawa lagi begitu. Atau boleh jadi kan seperti yang Pak Kamali sampaikan tadi. Kalau alumni santri ke gurunya banyak, itu kan gurunya harus nyiapin banyak itu. Ya makan, ya apa itu. Nah, karena tahu diri sekarang mungkin tidak ke sana untuk bersih-bersih, hanya cukup PA saja. Oke, selanjutnya Pak Komedi silakan. Ini boleh pakai bahasa Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Nasrul Ilham selaku Ketua Dewan Penguji, promotor, para tim promotor dan para anggota Dewan Penguji yang saya hormati, para hadirin dan saudara Prof. Tendus Kamalil Mustafa yang berbahagia, ditemani istri. Nggih, Bro. Oke, selamat. Mana istrinya? Di Oke, dan Ibu Kamalil yang juga berbahagia tapi masih dakdikduk rupanya selama 2 jam. Nanti bahagianya nanti. Selamat kepada saudara Prof. Tendus yang sudah sampai kepada tahap ujian terbuka promosi doktor yang akan menentukan kedoktoran saudara setelah ujian ini. Dan ini kira-kira di batang-batang nanti kalau jadi dokter yang berapa Pak Kades? Dokter pertama ya?
dokter pertama, luar biasa ya. Tapi nanti jangan nyanyi Pak Kades ya, walaupun sudah jadi dokter. Jadi Bupati Sumeneb saja ketika Fauzi. Yang ingin saya tanyakan ada beberapa. Yang pertama, santri alumni atau alumni santri yang Anda maksud? Dan kira-kira apa bedanya? Alumni santri yang sebenarnya ini sama kok. Santri alumni, santri sudah menjadi alumni. Begitu. Alumni santri, alumni awal dari santri. Begitu bro. Hanya saja karena dirubah kemarin itu, awalnya itu kan judulnya santri alumni. Nah, dirubah menjadi alumni santri lebih lepas begitu. Tapi di dalam masih ada kata-kata santri alumni ya? Enggak, ada bro, sedikit. Ada yang santri alumni. Dia karena sama. Santri alumni itu alumni berasal dari santri. Alumni santri berarti itu alumni juga santri yang sudah menjadi alumni. Begitu bro. Oke, baik. Terima kasih. Yang kedua, Anda rupanya sangat risau dengan hasil penelitian ini. Walaupun saya tidak melihat ini hasil penelitiannya, karena di awal juga Anda mengatakan bahwa santri alumni atau alumni santri itu lebih menghormati guru pondoknya daripada guru ngaji langgarnya. Itu di awal yang menyebabkan Anda mengalami kegelisahan akademik sehingga melakukan penelitian. Tapi juga di akhir, di kesimpulannya juga sama. Di dalam kesimpulan, Saudara Prof. menuliskan bahwa santri atau alumni santri atau santri alumni itu terlihat jelas ya lebih menghormati atau mengutamakan guru pondoknya ketimbang guru langgar sebagai guru alifnya. Itu kesimpulannya. Lalu beda antara kegelisahan Anda di awal yang Anda paparkan dengan kesimpulan itu apa? Kan sama. Yang saya paparkan itu kan hanya ada paparan sedikit, begitu Prof, karena itu ada paparan karena sudah ada gambaran-gambaran begitu Prof, begitu. Tapi kan di situ bukan hanya itu permasalahannya, masih banyak permasalahannya yang ada di buku itu Prof. Iya, ini menyebabkan santri menjadi pihak yang tertuduh dalam tulisan Anda ini. Seakan-akan santri alumni langgar itu menjadi pihak yang tertuduh dan negatif citranya. Karena Anda katakan sudah tidak menghormati, lebih menghormati guru ngajinya. Rupanya karena memang perangkat teoretik yang Anda gunakan tidak memadai untuk membaca fenomena yang terjadi dalam pergeseran itu. Nah, kalau Anda memiliki perangkat teoretik yang cukup memadai, mungkin Anda akan sampai pada satu kesimpulan setelah saya baca secara keseluruhan. Kalau tadi mengatakan ada yang mabni, ada yang mutaghayyirat, saya mungkin mengatakan teori as-sawabit wal mutaghayyirat, ada yang tetap, ada yang berubah. Nah, kalau itu digunakan dengan perangkat teori yang kira-kira lebih relevan, itu Anda mungkin akan lebih bijak, akan lebih proporsional membaca data dan membuat kesimpulan. Penghormatannya tidak berubah. Rasa santri menghormati guru di Madura, di Batam-Batam tidak berubah. Hanya caranya yang berubah. Faktanya dia menghormati. Pak Nur Hakim menghormati gurunya hari ini dengan menelpon, dengan mengucapkan selamat hari raya. Penghormatannya luar biasa. Tetapi caranya yang berubah. Jadi as-sawabit wal mutaghayyirat itu rupanya cukup relevan untuk membaca fenomena yang diteliti oleh Saudara Promovendus, sehingga santri itu bisa ditempatkan secara proporsional, tidak menjadi pihak yang tertuduh. Saya ingin tanya, apakah saudara guru ngaji? Langgar?
saya tadi sudah Salah satu profesi ya, salah satu profesinya. Salah satu profesi saya ya ngajar di sekolah. Sekolah ya. Gini Prof, saya cerita sedikit Prof. Bukan hanya cerita ini, dan tadi Prof menjelaskan tentang sabit dengan ghairu sabit, begitu Prof. Maka di situ juga Prof, di lapangan dulu itu. Ini kalau memang itu dibilang sama. Dulu para santri alumni guru ngaji, kalau ada guru ngaji langgar jalan di jalan raya, dia naik sepeda, dia naik motor. Tapi kalau naik mobil sulit Prof, dia pasti turun Prof. Sekarang tidak Prof, langsung terus. Kalau bahasa Maduranya begitu Prof. Berarti ini perubahan Prof, gitu. Iya, jangankan guru ngaji, guru sekolah saja saya kalau ada guru yang jalan kaki lalu saya sedang baca, ya saya turun pasti. Itu caranya. Tapi sekarang kan sudah berbeda. Yang naik mobil saja sudah tidak lagi turun. Kalau mobil itu sulit. Iya, tapi apakah yang naik mobil yang tidak turun, lalu itu apakah bisa disamakan dengan yang naik motor yang tidak turun? Ini Bro, padahal sesungguhnya pada diri masing-masing orang itu ada rasa menghormati guru ngajinya itu. Rasa menghormati ada, tapi itu berubah rasa menghormati. Saya akan ceritakan sedikit kejadian Gus Dur. Pada waktu Gus Dur itu ke Sumeneb, Gus Dur itu naik mobil Bro. Ini naik mobil Bro. Ada salah satu kuburan yang mungkin dia apakah entah kuburan ini berhubungan dengan gurunya atau kalau saya kira ya, karena ada orang yang cerita begitu. Ini turun Bro. Ini turun, ini anjur. Wong saya hanya naik sepeda, engkan juga naik motor itu, kok tidak turun? Ini sudah meninggal dunia. Makanya saya akan sampaikan khususnya di Batam-Batam, walaupun toh itu gurunya sudah meninggal, ada kuburan di sisi jalan ini. Kalau si alumni ini naik motor, tapi bukan naik mobil, gitu, harus saya sarankan tetap turun. Jadi saya akan sampaikan seperti itu. Kalau sudah saya ditetapkan buku ini, gitu Bro. Mengapa yang naik mobil tidak disuruh turun? Ya, kan sulit Bro, masa mobilnya itu gitu Bro, kan nggak bisa Bro. Oke, baik. Yang terakhir ya. Rupanya santri alumni yang lebih menghormati guru pondoknya daripada guru ngajinya itu rupanya sesuai dengan dalil di Quran. Jadi dimuliakan orang itu kan karena ilmunya. Rupanya santri ini memandang bahwa guru pondoknya itu ilmunya lebih mendalam, lebih luas daripada guru ngajinya. Sehingga sama-sama menghormati, tetapi penghormatannya lebih kepada guru pondoknya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi yang lebih tinggi ilmunya ya pasti lebih dihormati. Kayaknya ngomong begitu Allah menggerakkan si santri ya, alumni. Tapi bukan itu pertanyaan saya. Dari itu supaya penghormatan terhadap guru ngaji di Langgar itu tetap lestari, walaupun instrumennya mungkin berbeda, caranya berbeda. Dan supaya ini kayaknya kegelisahan para guru ngaji juga, karena yang Anda wawancarai guru ngaji itu salah satunya ya. Bagaimana cara guru ngaji di Langgar itu agar bisa tetap menjaga karismanya di tengah-tengah masyarakat, sehingga santri alumni itu pun terus tetap menghormati sebagai seorang guru. Silakan. Begini Bro, kan di situ juga saya jelaskan tadi bahwa faktornya itu kan karena karismatik kiai itu ada. Bagaimana seorang guru ngaji itu masih tetap menjaga karismatiknya. Begini Bro, jadi seorang kiai guru ngaji Langgar itu
harus masih menempati di tempatnya. Maksudnya sebagai guru bagaimana? Kan begitu bro. Guru itu bahasa Maduranya itu bro. Bahasa Maduranya itu bisa itero karena bermurid mon guru kami, maka kami mancing, maka murid itu pasti kami guru. Makanya guru dikukuh dan ditiru gitu bro. Jadi guru harus juga penampilannya ada perubahan, maksudnya secara etika begitu bro. Nah, makanya tadi itu ada karena karismatik kiai, ada apa itu bro, begitu bro. Baik, terima kasih. Yang paling akhir, kalau naskah Anda ini akan dipublikasikan lebih luas supaya bisa dibaca oleh banyak orang, ada beberapa yang mungkin perlu diperbaiki, terutama teknik menulisnya, ya, supaya mudah dibaca oleh orang, terutama para guru ngaji perlu membaca juga, ya. Dan para santri terutama ya. Tapi masih perbaiki lebih detail dari cara menulisnya. Ya. Selamat doktor pertama di Batang-Batang. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Terima kasih. Pak Kamal, kalau mau minum dulu silakan. Jadi guru itu lokutor guru gitu ya. Pak Kamal kan guru ya. Gitu. Nah, bukan dikuku dan ditiru, tapi lokutor guru, jangan guru. Oke, semua penguji setelah menyampaikan, sudah ada tim promotor, saya mengundang Asisten Profesor Dr. Romlah, kami silakan bro. Terima kasih Pak Ketua. Baik, Pak Kamal, saya sampaikan selamat pada tahap yang terakhir untuk melakukan ujian pada pagi hari ini mulai jam 9:04 tadi hingga sekarang. Nah, saya salah satu sebagai co-promotor gitu ya, sudah banyak melakukan diskusi mulai awal hingga akhir. Namun perlu dipertegas kembali untuk kesempatan pada siang hari ini. Yang pertama terkait dengan pandangan Pak Kamal sebagai promovendus terkait dengan pergeseran nilai-nilai religius pada judul buku ini dikaitkan dengan penelitian Anda. Itu arahnya kemana? Ya, silakan Pak. Pandangan kami begitu bro, dikaitkan dengan judul dengan penelitian. Maka pandangan kami terkait dengan judul pergeseran nilai-nilai religius antara alumni santri dengan guru ngaji akar. Menurut kami, pandangan kami ini memang ada pergeseran, memang ada perubahan yang sudah terjadi di lapangan. Ini pandangan. Pergeserannya apakah seperti yang pergeserannya itu masih banyak, sudah saya sampaikan. Ini salah satu contohnya. Kalau tahun 2000-an itu, sebelum tahun 2000-an itu, si alumni santri guru ngaji langgar itu, kalau sudah tiba atau sebelum tiba hari raya, si alumni itu mendatangi guru ngaji langgarnya. Begitu. Keperluannya, ya masih banyak apa yang sudah sampaikan tadi itu, yang menyapu, bersih-bersih, dan lain sebagainya masih banyak. Begitu sampai membantu, maksudnya membantu guru, membantu kesibukan guru. Bahkan ketika ada kepentingan menggarap sawah, kalau pada tahun 2000 sebelumnya, ini alumni santri semangat orang datang bro, membantu bro, tidak membutuhkan ongkos, tidak, karena si alumni santri itu inginnya
mengambil barokah, mendapatkan barokah dari si guru ngaji. Tapi kalau zaman 2000-an ke belakang ini sudah sulit, kecuali dengan ongkos. Ini kalau terkait dengan yang ongkos. Juga terkait dengan yang hari raya, ini bukan hampir punah. Tidak ada sama sekali. Tidak ada guru, alumni guru ngaji itu datang ke guru ngaji langgarnya itu bersih sebelum hari raya, tidak ada. Kalau zaman sekarang begitu. Oke, terima kasih. Tadi sudah banyak yang ditanyakan. Pandangan seperti itu pada masa tahun sebelum 2000-an ya. Kalau sekarang kan beda lagi cara pandangnya kan gitu ya. Nah, apa yang Prof. Findus sampaikan tadi, bila dikaitkan dengan teori, kan ada dua teori ya. Teori yang disampaikan tadi, teori penyimpangan, dan yang satunya adalah mengambil dari buku Ta'lim wal Muta'allim ya. Kira-kira kalau itu dikaitkan dengan teori itu, yang lebih pas itu menggunakan teori mana? Yang lebih pas itu menurut peneliti, menurut kami lebih pasnya sama-sama digunakan. Begitu. Karena yang penyimpangan dikaitkan dengan Ta'limul Muta'allim atau juga dikaitkan dengan Hadrat Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Ini ibarat kalau persentase itu 50% atau ada beda? Menurut peneliti ini sama, karena ini sama-sama membutuhkan. Si A membutuhkan yang B, si B membutuhkan yang A, begitu Bro. Oke. Yang terakhir ya, yang perlu saya tanyakan kepada Anda adalah sumbangsih apa yang Anda lakukan setelah selesai ujian ini? Ya, sumbangsih apa yang Anda lakukan terhadap masyarakat Batang-Batang ya, yang sudah terjadi pergeseran seperti ini? Apa yang harus Anda lakukan? Terima kasih. Ini memang harapan kami, Bro. Jadi kami punya harapan kalau kami sudah selesai ini disetujui, sudah selesai, kami akan disebarluaskan buku ini. Kemudian kami akan menyampaikan di forum-forum yang lain, entah di kumpulan, di layar dan sebagainya, di pernikahan dan lain sebagainya, dimanapun. Terus kemudian kami juga akan menyampaikan lewat, sekarang kan zamannya sudah zaman HP, WA, zaman FB dan lain sebagainya, ini masih gelap. Terus kemudian lewatnya ini, lewat di mobile juga, Bro. Bisa saja, Bro. Jadi harus disampaikan ini. Kenapa? Agar etika itu kembali ke asalnya. Walaupun toh tidak kembali pada asalnya, paling tidak kembalinya itu 50%. Begitu, Bro. Paling tidak begitu. Walaupun itu, sekarang memang betul apa yang disampaikan Prof. Nurul Humaydi itu, ya ayyuhalladzina amanu, terus kemudian, tapi betul memang al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Begitu, memang berputar hukum, secara hukum 2000 dengan sekarang memang tidak sama. Pada sebelum tahun 2000 tidak ada HP yang seperti yang sekarang, hanya mungkin HP-nya itu dan sebagainya. Kalau sekarang sudah begini ya mungkin ya. Begitu. Saya akan sampaikan hal ini, mudah-mudahan bisa menyampaikan, tapi saya akan sampaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih, Bro. Selanjutnya, Bro Baris, kami silakan. Baik, terima kasih Prof. Imam. Yang saya hormati para
promotor, co-promotor dan seluruh Dewan Penguji yang berbahagia, Prof. Vendus, Saudara Kamalin, para hadirin yang hadir pada sidang siang hari ini. Ya, selamat Pak Kamalil ya, sudah sampai di ujung ya, ujian. Jadi ujian yang terakhir ya, setelah mulai proses yang cukup panjang berliku-liku ya, dan akan menjadi doktor yang pertama di Batang ya. Ini sebuah prestasi yang luar biasa ya. Beberapa pertanyaan tadi sudah disampaikan ya, dan Saudara Prof. Vendus juga menyampaikan hasil penelitiannya ya. Kalau seorang peneliti ya, itu tugasnya kan membuat barang yang rumit jadi simpel ya. Jadi itu peneliti itu menceritakan barang yang panjang menjadi pendek ya, itu tugasnya peneliti. Tadi kalau disebutkan ya, bentuk pergeserannya kan tadi ada 14 lebih. Iya, itu kalau diringkas itu kira-kira seperti apa ya? Begini Pak, kalau diringkas itu hanya cukup 2. Iya, apa itu? Pertama, faktor internal. Kedua, faktor eksternal. Itu saja. Internalnya terkait dengan apa? Dan tadi sudah saya sebutkan, misalnya itu karismatik kiai. Jadi kan sudah yang di 14 itu terpeta itu. Karismatik kiai itu internal atau eksternal? Karismatik kiai itu kan termasuk dari eksternal. Ini kan saya bedakan karismatik kiai, begitu Prof. Kemudian seperti yang datang dari si alumni santri sendiri, ada juga datang dari si guru ngaji sendiri. Jadi internal itu yang terkait, yang muncul dari alumni. Eksternal itu yang di luar alumni, termasuk karisma guru. Kenapa guru di sana mengalami kemunduran karisma sehingga terjadi perubahan atau pergeseran nilai? Kalau terkait tentang itu Prof, kenapa guru itu terjadi pergeseran karisma gitu? Karena guru ngaji itu tidak menekuni, ini sebagian tidak menekuni bahwa dia sebagai guru ngaji, dia sebagai guru ngaji yang pertama. Karena harus merasa Prof, agar masih tetap punya etika yang baik juga sebagai guru ngaji. Begitu. Makanya saya tadi sampaikan, kalau si guru ngaji itu kencing berdiri, maka si alumni itu bukan kencing sendiri, tapi harus berarti kencingnya berlari. Begitu. Nah, jadi kan di sini Prof. Itu artinya bahwa pergeseran yang terjadi itu bukan semata-mata murni karena santri ya. Bukan semata-mata murni karena santri, bahwa tindakan santri itu bisa saja dibenarkan karena kiainya memang tidak pantas seperti itu. Gimana Anda mensikapi itu? Bukan tidak pantas Pak. Mungkin si kiai itu karena maaf Pak, sebelumnya mohon maaf. Ini kalau misalnya ini saya akan bandingkan agar ngerti semua gitu Bro. Kalau misalnya saya sebagai guru ngaji, Prof sebagai alumni saya, begitu kan saya merasa gimana ya, alumni saya sudah profesor, doktor, apalagi ahli, baca kitabnya pintar,
baca Qurannya bagus, dia bisa memutuskan masalah dan lain sebagainya, dia bisa memberi ijazah guru ngaji, ya tapi bisa. Ya, saya merasa bodoh, mungkin terjadi dari situ, bro. Seandainya ini hanya ibarat saja, bro, gitu, bro. Kalau itu kan sebenarnya tidak menjadikan turun karismanya kan. Sebenarnya kan persoalan etika, ya, uswah hasanah itu kan yang menyebabkan terjadinya penurunan karisma kan gitu. Tapi kalau lihat santrinya lebih hebat, itu kan guru kan lebih bangga mestinya kan. Santri itu ya, yang santri yang baik itu kan makin tinggi ilmunya, makin tawadhu gitu. Kenapa kiainya harus minder gitu? Seperti tadi juga, bro. Makanya kami sampaikan tadi juga, guru ngaji itu ya silakan duduk di tempatnya sebagai guru ngaji. Kalau dia tidak duduk di tempatnya sebagai guru ngaji, maka akan terjadilah karismatik. Ini akan terjadi penurunan karismatik seorang kiai. Begitu. Kadang-kadang gini, bro. Kadang-kadang ini masalah politik. Karena dia terjun di politik, maka di situ juga ada terjadi juga, bro. Begitu. Itu saja, bro. Mengalami penurunan gara-gara terlibat politik. Oke. Baik. Terakhir, proposisi Anda, Pak. Setelah Anda mendapatkan temuan-temuan di lapangan, hasilnya berupa apa? Proposisi misalnya, apa proposisi Anda terkait dengan pergeseran nilai religius? Ya. Apa yang Anda temukan di lapangan yang kemudian itu bisa Anda kristalkan menjadi satu pernyataan? Pergeseran nilai-nilai itu masih tetap pergeseran nilai-nilai. Di situ, bro, profesi saya sudah tulis di buku, bro. Cuman saya untuk menyebutkan, saya lupa sekarang, bro. Itu, kan saya sudah tadi sampaikan. Kullu ummati khata. Kata Rasulullah itu kan. Jadi setiap kaum umat pasti ada kesalahan. Al-insan ma'adul khata itu. Ya, mau kalau di buku sudah ditulis, bro. Kalau dia lupa terus gimana? Jadi kalau alasannya makan atau manusia, itu nanti menjadikan karismanya menurun. Oke, jadi harus punya hasil, gitu ya. Jadi setiap penelitian itu harus ada hasilnya, apakah itu berupa proposisi, konsep atau apa saja. Itu adalah bentuk pengkristalan dari apa yang ditemukan di lapangan. Ini nanti diperbaiki lagi ya, ditata ulang gitu ya, sehingga itu kemudian bisa lebih mudah diterima ya, dan lebih bisa dipercaya. Serta itu profit. Oke, terima kasih Profesor. Saya tidak sudah bincang-bincang sekali, mungkin bisa 4-5 kali. Bapak Ibu dan sekalian, karena sudah menguji menyampaikan dan sudah, maka waktu kita sekarang 10 menit. Silakan Bapak Ibu kembali ke tempat. Nanti insya Allah sebelum lagi kita kembali. Kami silakan Prof. Idus untuk tempat. Mohon perkenan Sekretaris Sedang untuk membacakan hasil ujian pada hari ini. Kami silakan Prof. Idus. 004 Program Studi Pendidikan Agama Islam, Promotor Profesor Ahsanuddin PhD, Co-Promotor 1 Profesor Dr. Abdul Haris, Co-Promotor 2 Asosiat Profesor Dr. Romlah. Berdasarkan sidang Dewan Penguji, maka yang bersangkutan dinyatakan lulus dengan nilai ujian disertasi B+. Ini 9, masa studi 3
3 tahun 5 bulan, IPK 3,65. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Dengan demikian, maka bersangkutan dinyatakan berhak menggunakan gelar doktor D besar R kecil, dan yang bersangkutan menjadi doktor pendidikan agama Islam ke-95. Demikian keputusan yang terjadi dituakan dengan mendapatkan persetujuan dari Dewan Penguji Profesor Hasanuddin MSD, Ketua Dewan Penguji sekaligus promotor, Profesor Dr. Zari, Sekretaris sekaligus Co-Promotor 1, Asosiat Profesor Dr. Romlan, Co-Promotor 2, Profesor Dr. Isomuddin, Penguji, Profesor Dr. Fabroni, Penguji, Asosiat Profesor Dr. Nurhadi PhD, Penguji, Asosiat Profesor Dr. M. Nurul Humaydi, Penguji. Malang, 9 Januari 2024. Ketua Dewan Penguji Profesor Hasanuddin MSD, Sekretaris Dewan Penguji Profesor Dr. Benaris, mengetahui Direktur Profesor Hasanuddin MSD. Demikian keputusan ujian promosi doktor. Selamat untuk Dr. Kamalil Mustafa. Semoga menjadi ilmu yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Dr. Kamalil Mustafa, ada satu yang menarik. Ketika pemberkasan mau ujian, ini Pak Kamalil ini kelahiran tahun berapa? Karena di data itu kelahirannya tahun 92. Berarti usianya 31. Tidak mungkin kayaknya begitu. Jadi perbincangan di staf itu ramai. Sebentar, saya bel yang bersangkutan. Kemudian saya bel, Pak Kamalil, mohon maaf, bukan kepingin tahu, tapi isinya betul Pak Kamalil sudah dulu. Betul Pak, itu di ijazah. Yang tidak betul, seharusnya 84. Selisih 8 tahun usia itu agak lucu gitu. Agak menarik juga itu. Tapi mungkin karena belum besar itu masih baik. Sekali lagi selamat ya, tahniah Dr. Kamalil Mustafa. Dan yang kedua yang agak menarik itu Pak Kamal itu kalau WA ngebahas hari bisa 5 kali, 7 kali, bisa 8 kali. Itu menunjukkan semangat. Jadi orang yang semangat itu contohnya Pak Kamal seperti itu. Sekali lagi selamat, kami beri kesempatan untuk menyampaikan rasa syukurnya. Pak Kamal 5 menit untuk menyampaikan rasa syukurnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih atas waktunya. Kami akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih semua ilmu yang sudah dituangkan kepada kami, khususnya dari semua dosen kami. Mulai kami masuk di sini tahun 2020. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ilmu yang sudah dituangkan kepada kami menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barokah, sehingga kami bisa disebarluaskan di masyarakat atau bermanfaat. Seterusnya, kami mengucapkan banyak terima kasih, mengucapkan alhamdulillah pada hari ini kami sudah ditetapkan oleh semua profesor doktor di sini, semua tim penguji di sini, dan juga pembimbing kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih, tapi kami tetap hati berhubungan dengan profesor doktor yang ada di sini. Bahkan kami punya niatan
kami tetap memang kami mulai dari awal, mohon maaf, 2020 kami setelah masuk memang kami setiap waktu kirim Fatihah kepada para dokter di sini karena kami tetap ingin menjadi ilmu yang barokah. Hal ini semoga kami tidak lupa dan seterusnya. Terima kasih. Kami ucapkan pemimpin kami Prof. Ahsanul Inam ini kapanpun, dimanapun masih tetap melayani kami. Bahkan salah satu waktu Prof. Inam itu ada diajar seminar dengan ini yang tidak lantas saya ternyata tetap dilayani. Terima kasih juga kepada Prof. Haris dan Prof. Sohla yang ini juga semangat membimbing kami pada waktu bimbingan kami karena ada yang bisa memberikan semangat maka akhirnya juga kami semangat. Terima kasih banyak. Mungkin apabila kami ada kata-kata dari kami sebagai santri atau alumni, nantinya di sini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terakhir kami tetap mengucapkan semoga ilmu kami menjadi ilmu yang barokah. Semoga kami tidak hanya mendapatkan gelar, tapi memang betul-betul menjadi ilmu yang barokah. Mungkin sampai di sini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kamali. Tapi saya berharap ada pergeseran alumni santri OFM ini. Biasanya sabotase ini. Biasanya WA panua kali, sekarang sekali saja tidak apa-apa. Selanjutnya kalau berkenan, ini pimpinan NU pertama dan kata sambutan atas kelulusan doktor pertama. Kami silakan yang jabatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya Jabbar ya Qahhar, subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratil muhtaramin, para profesor, doktor yang saya hormati, semua tim pemuji dan juga para dosen yang juga saya hormati, kepala desa Batang-Batang Laut yang saya juga hormati, Bapak Ibu, Ustadz dan Ustazah yang juga saya hormati. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore ini kita diberi nikmat taufik dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka uji promosi doktor saudara Kamalil Mustafa pada kesempatan siang ini. Alhamdulillah sudah diputuskan dan diluluskan dengan nilai yang cukup memuaskan. Ini merupakan suatu kehormatan dan menjadi sebuah kebanggaan di Kecamatan Batang-Batang karena ini adalah doktor satu-satunya di lingkungan Kecamatan Batang-Batang. Mudah-mudahan dengan terselesainya pendidikan doktoral yang telah ditempuh oleh saudara Kamalil Mustafa ini bisa bermanfaat bagi masyarakat secara umum, utamanya di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kami sangat berharap bagaimana untuk meningkatkan dan membenahi karakteristik masyarakat di Kecamatan Batang-Batang.
Selanjutnya juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua tim penguji, kepada semua pembimbing dan juga kepada semua dosen Universitas Muhammadiyah. Mudah-mudahan ini menjadi support semangat bagi teman-teman di Kecamatan Batang-Batang, khususnya di Kabupaten Sumedang. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir juga saya bangga Saudara Kamilil Mustafa telah menyelesaikan pendidikan doktoral yang pada kesempatan ini merupakan adalah masyarakat Batang-Batang satu-satunya tercepat mungkin Bapak Ibu. Karena banyak di Batang-Batang yang saat ini dalam proses penyelesaian doktoral juga. Tetapi dari tahun 2020 akhir awal Saudara Kamilil Mustafa sudah terselesaikan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya dari saya sebagai pengurus FPJNU Batang-Batang mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya yakin Pak Kamalil karena sungguh-sungguh serius semangat itu yang bisa menjadikan beliau mungkin dokter tercepat ya dari Batang-Batang. Tapi kalau bacanya Batang itu lain lagi ya Pak. Batang itu tahu ya Pak? Batang. Oh, Batang. Sekali lagi terima kasih semua diri promotor diagnosi kali ujian pada hari ini kita tutup dengan bacaan handalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara ujian promosi doktor program Doktor Pendidikan Agama Islam program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Selanjutnya adalah penyerahan piagam kelulusan kepada Dr. Kamalil Mustafa. Kepada Dr. Kamalil Mustafa dipersilakan maju ke depan. Piagam kelulusan akan diserahkan oleh yang terhormat Bapak Profesor Ahsanul Inam PhD. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma dengan pemberian ucapan selamat dari seluruh dewan penguji. kaifa ma ahwakum masiwaya wala ghairakum siwa
وجدي